Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Selamat hari Minggu. Selamat pagi bagi Bapak Ibu Saudara yang mengikuti melalui ibadah online. Pada pagi hari ini kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Saya undang jemaat untuk berdiri dan kita akan mulaikan ibadah kita. Kita menaikkan pujian suci ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Pertolongan kita dalam ibadah ini adalah di dalam nama Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Nats pembimbing terambil dari 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang keempat berbunyi demikian. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah
yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Amin. Silakan duduk kembali dan kita masuk dalam puji-pujian. Haleluya. Shalom. Sekali lagi shalom. Apa kabar? Haleluya. Kita percaya bahwa hari ini kita berkumpul di tempat ini itu semua karena kebaikan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita yang terbaik, semua kehidupan kita yang terbaik. Kita mau datang, kita mau menyembah, kita mau bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia Allah yang baik, Dia Allah yang begitu luar biasa, Dia yang selalu menyertai kita. Selama 1 minggu kita beraktivitas, kita kembali lagi di tempat ini. Kita mau menyenangkan Tuhan, kita mau menyembah Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Kita mau menyembah Tuhan, sebab Dia Allah yang besar, Dia Allah yang layak kita sembah, kita muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Mari kita naikkan pujian. Bapa, kami datang menyembah-Mu di sini. Kami percaya Tuhan, Engkau ada bagi kami. Bapa-Ku datang menyembah-Mu di sini. Kami percaya Ku ada bagiku. Tak usah kami takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghibur. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku kami percaya Tuhan Yesus, Engkau Allah yang besar dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau lebih sungguh untuk menyembah Engkau di tempat ini Tuhan. Bapa-Ku datang menyembah-Mu, menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau, ku percaya Engkau ada bagi kami, ada bagiku. Katakan tak usah kami takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku.
Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Mari kita sama-sama kita nyatakan bahwa Dia Allah yang hebat, Dia Allah yang perkasa. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Katakan sungguh kau hebat, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Dia Allah sungguh hebat, Dia Allah sungguh perkasa dalam kehidupan kita. Dia besar, Dia ajaib, namanya sungguh hebat Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau layak, kami mau tinggikan akan Engkau Tuhan, karena Engkau Allah yang besar dan perkasa dalam kehidupan kami Yesus. Terima kasih Bapa. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adillah benarlah jalan-Mu.
yang disembah. Katakan layaklah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kaulah yang kudus, layak disembah, layak disembah. Sekali lagi, layak disembah. Berikan kami yang terbaik untuk Tuhan, karena Dia Allah yang layak kita sembah. Kita muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kita siap untuk memuji Tuhan hanya di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Haleluya, shalom. Ada sukacita? Yang merasakan sukacita, yang merasakan damai sejahtera, saatnya kita semua untuk bangkit berdiri. Kita salam kiri kanan kita. Kita katakan bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kita. Kita datang ke rumah Tuhan, kita mau menyatakan kemuliaan, kita menyatakan kebesarannya dalam setiap kehidupan kita. Amin. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengan panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekarang waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Katakan mari kita semua, mari kita semua umat pilihan Allah, dengan panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekarang waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Katakan bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Haleluya. Kita menyatakan kemuliaan Tuhan, kita menyatakan kebesaran-Nya. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang begitu baik dalam kehidupan kita. Dan semua umat pilihan Allah, dengan panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekarang waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Sama-sama kita nyatakan, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Katakan bukan bangkit, bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit,
kita bersama dengan Tuhan, maka kita tidak perlu takut, karena Dia nama yang berkuasa. Dia sanggup membawa kita kepada kemenangan yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Kita lebih dalam lagi untuk memuji Tuhan. Kita katakan bahwa tidak pernah kita ragu akan kesetiaan Tuhan. Dia selalu pegang hidup kita. Haleluya. Yesus, Kau Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Dan tidak pernah ragu akan kesetiaan Tuhan dalam hidup kita, karena Dia Allah yang baik. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Dia yang menuntun kita, tuntun langkahku. Yesus, Kau Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Dia selalu menyertai kita, Dia selalu menuntun kita dalam hidup. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik. Bila setiap pujian, setiap pengakuan kami hanya untuk Engkau, Bapa yang baik. Haleluya. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita mau terus menyembah Tuhan. Kita mau terus mengagungkan akan nama Tuhan. Karena Dia Allah yang baik dalam kehidupan kita. Haleluya.
berjalan. Ini kehidupan kami. Bagaikan berjalan, siap dibentuk, berikan hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Kami mau seperti Engkau, ku mau seperti-Mu, Yesus. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Jangan dikatakan ku mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu, Yesus. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan. Sekali lagi saya berjemaat katakan ku mau seperti-Mu, Yesus. Ini kehidupan kami, Yesus. Kami mau hidup seperti Engkau firman-Mu. Engkau yang baik. Sekali lagi katakan ku mau seperti-Mu, Yesus. Ku mau seperti-Mu, Yesus. Ini hidup kami, Tuhan. Bentuk kami, sempurnakan kami. Dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Sama-sama kita katakan ku mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu, Yesus. Disempurnakan selalu dalam segenap jalan-Mu, memuliakan nama-Mu. Ini hidup kami, Tuhan. Ku mau seperti-Mu, Yesus. Disempurnakan selalu dalam segenap jalan-Mu, memuliakan nama-Mu. Kami memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Kegelapannya siapa-siapa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, biarlah sungguh kami mau belajar menyenangkan hati Tuhan. Dimulai dengan pikiran kami yang siap dibersihkan oleh Tuhan, diisi oleh firman Tuhan.
Sehingga dalam pagi ini kami boleh mengalami pembaharuan dalam Tuhan. Sehingga pikiran kami adalah pikiran yang maju, pikiran yang baru untuk menyenangkan hati Tuhan. Hamba menyerahkan pemberian firman Tuhan pagi ini di dalam pimpinan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan. Hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Ya, di mana kita dalam tema adalah merobohkan benteng-benteng. Ya, benteng apa sih yang harus kita robohkan? Ya, kita tentu tahu bahwa hidup ini bukan sekedar perjuangan saja, tetapi juga hidup ini adalah satu peperangan, di mana kita harus berperang, di mana kita harus maju dan memenangkan perjuangan kita dan memenangkan peperangan kita. 2 Korintus 10 4-6 berkata demikian. 2 Korintus 10, tapi saya akan baca mulai ayat 3. 2 Korintus 10 ayat 3-6 berkata demikian. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatakanmu telah menjadi sempurna. Amin. Ya, ini adalah ungkapan dari Rasul Paulus. Ya. Rasul Paulus setelah dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi, dia terus belajar firman Tuhan, dia memberitakan firman Tuhan di mana-mana dan mendapati perlawanan-perlawanan, baik dari dalam persekutuan itu sendiri maupun dari luar, maupun dari tokoh-tokoh para imam orang Farisi dan seterusnya. Jadi katakan bahwa Paulus adalah seorang berani di dalam menghadapi segala situasi. Walaupun ada sekelompok orang katakan kamu Paulus beraninya cuma bicara di belakang, lalu Paulus tegaskan bahwa saya berani bicara dimanapun saja sepanjang itu adalah kebenaran firman Tuhan. Dan dia siap menanggung segala sesuatu, konsekuensi, resiko ketika dia menyatakan firman Tuhan. Nah, sebabnya Paulus katakan bahwa dia tuh berperang tuh bukan secara duniawi, adu otot. Kalau dihina lalu ikut melawan dengan otot, tidak, atau kekerasan otot, tidak. Tapi Paulus menegas bahwa yang dia tentang, dia berjuang adalah mulai dengan pikiran yang harus diluruskan. Pikiran adalah medan peperangan. Salah satu menyatakan pikiran adalah medan peperangan. Jadi Paulus katakan bahwa memang kami masih di dunia, tapi kami berjuang tidak secara duniawi, tetapi dengan kuasa Allah. Dan pikiran-pikiran itulah benteng-benteng dalam pikir itu yang harus ditaklukkan. Baik, perhatikan kita tawari raja-raja. Jadi kalau dikatakan bahwa raja ini ibunya adalah seorang yang jahat, artinya adalah kata ibu seorang jahat, maka pasti raja ini menjadi raja yang jahat, yang jalim, yang zalim. Tapi ketika dikatakan bahwa ibunya adalah seorang takut akan Tuhan, maka raja ini, raja Israel atau Yehuda itu pasti juga menjalankan pemberian dengan baik, dengan luar biasa. Artinya adalah bahwa ketika seorang raja dididik sedemikian rupa dari kecil, pikirnya di sini hal-hal yang baik, yang bijaksana, maka dia seorang raja yang bijaksana, yang baik, karena pikiran sejak kecil dididik dengan hal-hal yang baik. Tapi kalau dia dididik oleh seorang ibu yang jahat, yang jolim, yang iri hati, pendendam, maka ketika menjadi raja, dia menjadi raja yang jolim, yang lalim, yang mementingkan diri sendiri. Nah, jadi kita lihat itu bahwa menegaskan bahwa ketika seorang raja, sekalipun dia seorang raja, kalau dari kecil
pikirnya di sini hal yang tidak baik, maka hasilnya tidak baik. Jadi itu ya. Nah, beberapa waktu terjadi banyak kerusuhan jauh sebelumnya itu. Kemudian diberikan kesempatan saya dengan grup, dengan tim itu pergi ke penjara dan seterusnya, kita wawancara. Jadi yang grup yang satu ke sebelah sana, ada yang kanan, jadi ada blok-blok situ ya. Kita wawancara beberapa orang. Nah jadi hasil itu, kenapa kamu masuk penjara? Latar belakangnya kenapa? Sejak kecil apa? Jadi ada wawancara khusus di situ. Dan hasil akhirnya adalah semua yang melakukan kejahatan itu dibesarkan sejak kecil dalam keluarga yang tidak baik, orang tua yang tidak baik. Walaupun memang banyak juga anak-anak yang dibesarkan di dalam keluarga yang tidak baik, yang broken home, yang segala macam, tapi keluar juga menjadi orang bagus yang bijaksana. Karena anak ini berpikir, bapak mbak gue pergi, hidup susah terus karena jahat, saya nggak mau begitulah, saya memperbaiki masa depan. Dia menjadi orang yang baik, yang kerja keras, tidak mencuri, tidak merokok, dan seterusnya seperti itu. Tetapi secara umum, seorang anak yang dibesarkan, yang isi pikirannya diisi hal yang tidak baik, dan matanya melihat contoh teladan yang tidak baik di situ, maka hasilnya tidak baik. Sehingga di sini kembali kepada Rasul Paulus menegaskan, Rasul Paulus adalah bahwa senjatanya adalah merupakan benteng-benteng. Benteng apa? Yang ada dalam pikiran. Untuk merupakan benteng-benteng, benteng against, benteng kejahatan, dan hal yang memang betul-betul jahat dalam pikiran. Karena pikiran jahat melahirkan hal yang jahat. Kalau pikiran jahat, bagaimana kita bisa melayani dengan terbaik? Tapi kalau pikiran kita baik, kita berjuang memberikan yang terbaik. Jadi ingat, pentingnya medan pikiran ini. Pikiran adalah medan peperangan. Jadi kita semua pun masih ada dalam pikiran kita. Kalau pikiran kita baik, pikiran kita tenang, maka hati menjadi tenang, menjadi baik. Memikirkan hal-hal yang baik, walaupun kita melakukan hal yang baik, kadang butuh perjuangan. Karena banyak lawan-lawan, musuh-musuh yang tidak suka dengan kebaikan. Tapi kalau dasar pikiran kita baik, apapun yang terjadi kita hadapi dengan baik. Walaupun kadang kita mengalami hal yang tidak enak, tetapi karena pikiran kita baik, Tuhan pasti menolong kita, maka hasil akhirnya baik. Walaupun kita harus berjuang sedemikian rupa, ya. Sehingga Bapak sekalian, kita melihat bahwa si Paulus menegaskan bahwa perjuangan kita dalam dunia adalah bukan perjuangan dengan otot, dengan cara-cara dunia, tetapi perjuangan kita lah dengan rohani, doa, puasa, dan hikmat. Ada waktunya kita bertindak, ada waktunya kita harus duduk diam, dan itu semua minta hikmat pimpinan Roh Kudus. Ketika kita dihadapkan dengan berbagai macam masalah yang Tuhan izinkan, kalau medan pikiran baik kita berpikir apapun yang terjadi walaupun buruk, kalau Tuhan izinkan, hasilnya pasti baik. Karena kita selalu ingat bahwa berkat itu selalu dibungkus dengan masalah, sehingga menghasilkan hal yang baik. Ada banyak ujian-ujian, ada yang tingkat sulit yang Tuhan izinkan, hasilnya adalah baik, ya. Sehingga terus sekalian kita melihat bahwa terus menegaskan dia sanggup meruntuhkan benteng-benteng, mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu. Jadi dalam hidup ini kita hadapi banyak kubu-kubu. Kubu untuk menyerang iman kita, kehidupan kita, dan seterusnya, ya. Jadi Paulus menegaskan bahwa dia merubuhkan setiap siasat, ya. Jadi setiap orang itu punya siasat. Yang dihadapi oleh adalah siasat yang buruk untuk mengganggu dia. Yang dihadapi adalah siasat untuk apa? Merobohkan peran dia, merobohkan penginjilan, merobohkan pelayanan, siasat dari yang jahat. Sehingga melawan ini, Paulus tahu bahwa siasatnya adalah dilontarkan oleh si iblis dan gengnya, ya. Nah jadi Rasul Paulus punya penegasan bahwa siasat yang jahat itu, yang dibuat oleh kubu-kubu itu, di belakangnya adalah kuasa kegelapan. Sebab itu Paulus menegaskan dilawan dengan kuasa Roh Kudus, kuasa Tuhan, dengan doa puasa, supaya orang-orang yang berpikiran jahat ini, yang selalu menyerang Paulus, menyerang pelayanannya, diubahkan pikiran, diubahkan hatinya.
walaupun memang keselamatan adalah pilihan Tuhan. Nah, sehingga kita melihat bahwa seringkali setiap orang begitu jahatnya melawan Injil, melawan Tuhan, sehingga pada akhirnya boleh mengalami keselamatan Tuhan dan berbalik menjadi pengikut Tuhan Yesus, ya. Jadi perlu perjuangan seperti itu adalah kita harus selalu di dalam doa. Jadi Paulus mematahkan setiap siasat, merupakan kubu-kubu oleh keangkuhan manusia. Jadi kesombongan manusia yang sekali menyepelekan, siapa sih ini, kamu kan cuma orang yang ya lemah lah, gampang, kamu hanya sedikit orang, kalau kita lawan ramai pasti kalah. Tapi dia lupa bahwa kita yang sedikit ini kalau punya Tuhan yang Maha Kuat, maka akan mengalami kemenangan. Rasul Paulus katakan bahwa memang harus dirobohkan siasat-siasat benteng-benteng itu dengan serapah. Jangan sampai Injil terus diberitakan, siasat itu dipatahkan dalam nama Yesus. Harus ada doa yang berkesinambungan, mematahkan setiap siasat kubu-kubu yang jahat untuk mengganggu pekerjaan Tuhan. Nah, yang dikatakan kemudian pikiran adalah medan peperangan. Dan kembali bahwa pikiran medan peperangan berarti memang setiap manusia itu bertumbuh dari sejak kecil. Apa yang masuk dalam pikirannya, apa yang masuk dalam otaknya, apa yang dilihat oleh matanya sejak kecil, itu menentukan gerak langkah berikutnya ketika dia dewasa, dia akan jadi seperti apa. Jadi apa yang diterima sejak kecil, apa yang dia sejak kecil, itu menentukan ke depan pola hidup dia seperti apa. Menjadi orang jahat, orang baik, atau orang abu-abu dan seterusnya. Sebab itu terus menegaskan, runtuhkan benteng-benteng itu yang menentang. Nah, ketika benteng itu roboh dan orang yang dikalahkan, maka pikiran orang kali ini harus diisi dengan firman Tuhan, dengan pendidikan, sehingga dia menjadi orang-orang, menjadi kubu yang baru, yang menjadi orang-orang percaya, yang akhirnya boleh berjuang, ikut serta berjuang di dalam memberitakan firman Tuhan. Nah, sebab itu kita melihat bahwa betapa pentingnya pikiran ini. Maka ketika ada sekelompok orang, ketika Yesus sedang mengajar, kemudian ada orang tua membawa murid-muridnya daripada Yesus. Lalu anak bilang, diusirlah, kamu mengganggu saja. Kadang suara anak-anak berisik, pergi. Lalu Tuhan marah. Sehingga di dalam Lukas pasal 10 kita melihat ayat 15 ya, 16. Maka datanglah orang-orang membawa anak-anak yang kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Dikira orang tua supaya anak-anaknya dijamah oleh Tuhan. Melihat itu, murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan janganlah kamu menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Jadi ketika anak-anak itu dibawa oleh orang tuanya supaya Yesus menjamah, para murid tidak suka, berisik, bawa pergi jauh-jauh. Tetapi Yesus melihat, Yesus marahi para murid, biarkan anak itu datang, tidak boleh dihalang-halangi. Apa artinya? Artinya adalah bahwa anak-anak kecil ini mendapat perhatian khusus, menempati tempat khusus di dalam hati Tuhan Yesus. Sehingga dengan perhatian itu luar biasa, anak-anak itu datang. Kita perhatikan ketika Paulus kemarin datang, yang dia jamah siapa? Anak-anak ya, sudah diberkati anak itu anak-anak. Artinya adalah Paulus juga tahu bahwa anak ini penting di mata Yesus. Kenapa? Karena anak ini adalah anak masa depan, masa sekarang dan masa depan. Sebab itu anak-anak perlu diberkati, anak-anak perlu dijamah sejak kecil. Karena anak-anak merupakan masa sekarang yang menjadi penerus masa depan. Sehingga anak-anak isinya, hatinya, pikiran perlu diisi oleh firman Tuhan, perlu diisi oleh berkat Tuhan, perlu diisi oleh hal-hal yang baik. Dan anak-anak kecil harus melihat hal-hal yang baik,
mengalami hal-hal yang baik, dididik oleh firman Tuhan. Walaupun mungkin sejak kecil anak-anak itu dilatih menghadapi masalah, dilatih hadapi tingkat-tingkat kesulitan, latihan untuk dia, sehingga ketika dia dewasa terlatih menjadi anak yang mandiri dan dewasa. Sehingga ketika kita membesarkan anak-anak kita dengan kasih sayang, dengan hal-hal yang Tuhan izinkan, diisi juga oleh firman Tuhan, maka anak ini akan bertumbuh dengan baik. Yang penting apa? Hatinya, pikirannya diisi oleh firman Tuhan, dan melihat contoh-contoh teladan yang baik di sekelilingnya, maka anak ini akan dibentuk menjadi pribadi yang dewasa, yang matang, yang bertanggung jawab, yang siap untuk menghadapi apapun. Sehingga bagi seorang anak memang diisi oleh pendidikan yang baik, ketika dia gagal, dia tidak akan terus nyungsep lalu meratapi nasibnya, hanya duduk dia manis meratapi putus asa, tidak. Tapi seorang anak yang dibesarkan dengan bijaksana, dilatih menghadapi persoalan-persoalan, dia dewasa, dia mulai kegagalan, dia belajar dari kegagalan itu, dia terus belajar, dia harus berpikir bahwa kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Sehingga anak ini terus bangun lagi, bangkit lagi untuk meraih impiannya. Ada kegagalan, ada tantangan, tapi seorang anak yang dari kecil berjuang, maka sampai Tuhan pun dia akan terus berjuang. Kegagalan tidak melalui dia untuk bertindak, kegagalan tidak membuat dia terus meratapi nasib, tapi kegagalan membuat dia terus berjuang. Kentucky Fried Chicken, ingat berapa ribu kali gagal? Walaupun memang di hari tuanya berhasil di Kentucky Fried Chicken. Jadi kalau kita makan Kentucky, ingat, ini adalah seorang yang berhasil hidupnya mengatasi ribuan kali kegagalan dan berhasil di masa tuanya berhasil menjadi gitu ya. Jadi baik sekalian, hari ini kita masuk ya, kita juga akan acara liturgi penyerahan anak. Ya. Sebenarnya firman Tuhan, mengapa anak diserahkan pada Tuhan? Memang Tuhan mau, biarlah anak itu datang. Kalau anak-anak berisik itu biasa. Bayangkan kalau kita punya anak nggak berisik, nggak ngomong, diam aja. Sedih nggak? Pas sedih, kenapa? Karena anak kita bisu. Jadi kadang-kadang kita pikir, ini anak-anak berisik. Dapat ini enggak? Kita mengucap syukur kalau anak kita berisik, artinya kita punya anak, artinya kita punya anak yang sehat. Ada para orang tua yang sedih, merindukan, ingin punya anak, tapi Tuhan tidak berikan. Belum memberikan anak. Ya masing-masing Tuhan punya tujuan bagi setiap keluarga ya. Tapi hari ini ketika kita menyerah anak kita kepada Tuhan, artinya adalah bahwa memang Tuhan mengasihi anak-anak, mengasihi orang tua, dan memanggil orang tua untuk menjadi teladan bagi anak-anaknya ya. Sehingga hari ini kita bersama-sama akan masuk dalam penyerahan anak. Dan saya mengundang untuk kedua orang tua maju ke depannya. Ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh kedua orang tua ya. Immanuel Jaiden Firman ya. Ada beberapa Bapak Firman dan Ibu Eonia hari ini akan menyerahkan putranya Immanuel Jaiden Firman. Ada pertanyaan harus dijawab. Yang pertama,
apakah bersedia membimbing, menjaga anak ini, mendidik di dalam firman Tuhan? Yang kedua, apakah siap menjadi teladan bagi Immanuel Jayden Firman? Dan yang ketiga, apakah siap melakukan semuanya di dalam terang firman Tuhan, percaya Alkitab adalah firman Allah. Yang keempat, senantiasa setia di dalam menjaga, memelihara, bahkan membawanya dalam ibadah-ibadah. Apakah jawabmu? Baik. Immanuel Jayden Firman, saat ini hamba-Mu menyerahkan Engkau di dalam pemerintahan Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang hidup, yang mengasihi Engkau. Biarlah Tuhan Yesus Kristus, Allah yang penuh kasih, memberkati Engkau dalam seluruh hidup, di dalam kesehatan fisik, mental, masa depan, semuanya diberikan oleh Tuhan. Dan juga kiranya setiap masa depanmu dalam pertumbuhanmu senantiasa ada dalam naungan kasih Tuhan Yesus Kristus. Banggakan Jayden dalam pemerintahan Tuhan Allah yang Maha Kuat, yang Maha Hebat. Dilindungi Engkau dalam semua aspek kehidupanmu, kemanapun kau pergi, dimanapun berada, tangan Tuhan yang kuat menopang dan melindungi. Betul hamba menyerahkan Immanuel Jayden Firman di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Menyerahkan akte. Mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita menyambut. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, sekali lagi menyerahkan sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Terima kasih untuk penyerahan anak boleh terjadi dengan baik, dan kami percaya saat ini sampai selama-lamanya Immanuel Jayden Firman senantiasa dalam pemerintahan Tuhan yang kuat. Masa depannya indah, gilang gemilang di dalam Tuhan. Apa yang dikerjakan membuatnya berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Haleluya. Kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan kita juga sudah masuk dalam penyerahan anak dari keluarga Pak Firman dan Ibu Ria. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Namun sebelum itu saya akan membacakan satu ayat dari Roma 12 ayat 1. Bermula demikian. Karena itu saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa yang kami sembahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur atas setiap kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan dalam kehidupan kami untuk hari ini. Kami anak-anakmu telah mendengarkan firman Tuhan.
semua berguna bermanfaat untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan memberikan persembahan, kita naikkan pujian. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Jemaat yang kasih Tuhan, kita akan bersama-sama dengan segala orang percaya dari abad ke abad yang mengaku iman rasuli, dan kita bersama-sama mengatakan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, ahli langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali dan kita akan masuk di dalam doa syafaat. Kita akhiri bersama-sama dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai menjelang akhir ya Tuhan. Kami tak henti-hentinya mengucap syukur bahwa Tuhan hadir bersama kami, Tuhan menyertai kami, Tuhan memberkati kami. Kami kembalikan hormat, pujian, syukur kepada-Mu ya Tuhan, atas setiap puji-pujian yang kami naikkan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang kami dengar. Terima kasih untuk penyerahan anak hari ini. Kami boleh melihat tangan Tuhan menyertai, memberkati. Tuhan, terima kasih juga untuk persembahan yang kami sudah berikan. Biarlah setiap apa yang kami lakukan melalui pelayanan kami pagi hari ini, Tuhan disenangkan, Tuhan dimuliakan, diagungkan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Tuhan, kami masuk, Tuhan memberkati kami. Kami kembali di tempat ini, kami pulang bawa berkat-berkat Tuhan yang berkelimpahan untuk satu minggu masukin hari yang akan datang. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu untuk kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur untuk kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami hari-hari yang kami lewati beberapa satu minggu yang lalu. Terima kasih ya Tuhan,
untuk berkat-berkat jasmani, berkat-berkat rohani yang Tuhan limpahkan atas kami, baik pribadi, keluarga kami, rumah tangga kami, anak-anak kami dalam pendidikan. Tuhan, terima kasih untuk segala perbuatan kasih Tuhan untuk pribadi kami lepas pribadi. Tuhan, terima kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dalam hidup kami sepanjang minggu yang kami sudah lewati. Dan karena itu kami menyerahkan minggu yang akan datang. Biarlah Tuhan memasuki minggu yang akan datang, kami hidup di dalam perlindungan Tuhan, berkat-berkat Tuhan, anugerah Tuhan, dan pertolongan Tuhan. Setiap langkah kami dalam keluarga diberkati oleh Tuhan, anak-anak kami dalam pendidikan diberkati oleh Tuhan, anak-anak kami semua diberkati kesehatan mereka, bertumbuh sehat kuat dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa menyerahkan seluruh jemaat Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan oleh kuasa darah Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Yang bimbang Tuhan perteguhkan hati imannya mengendalikan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa, kami menyerahkan seluruh jemaat Tuhan. Pekerjaan diberkati, karir diberkati, usaha diberkati, bisnis diberkati, sehingga jemaat Tuhan, umat Tuhan senantiasa menaikkan ucapan syukur kepadamu karena penyertaan Tuhan setiap saat. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami menyerahkan ya Tuhan gereja kami dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk GSD Alpha Omega dan seluruh jemaat Tuhan diberkati. Kami berdoa menyerahkan ya Tuhan persiapan Natal pada tahun ini Tuhan bertanggal 25 Desember. Tuhan menolong, Tuhan berkati persiapan Tuhan. Kami berdoa agar persiapan Natal tanggal 25 Desember berjalan dalam pimpinan Tuhan. Semua panitia kiranya Tuhan taruh hati atas kesatuan hati untuk mempersiapkan diri dalam pelayanan pada tanggal 25 Desember mendatang. Terima kasih Bapa. Kami berdoa, kami ucap syukur ya Tuhan untuk semua tim yang melayani hari ini, baik untuk tim, untuk Aser, pemain musik dan WR Singa diberkati Tuhan, terutama firman Tuhan yang kami sudah dengar dari hamba-Mu. Tuhan memberkati kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Ya Bapa, kami berdoa bangsa kami dalam pemeliharaan Tuhan. Kami berdoa para pemimpin kami agar mereka takut akan Tuhan. Disumpah ketika mereka mengambil jabatan, biarlah mereka takut akan Tuhan. Bagi mereka yang tidak takut Tuhan, biarlah Tuhan menyatakan kuasa-Mu, sehingga bangsa kami dipimpin oleh orang-orang yang tanggung jawab, orang-orang yang hidup takut akan Tuhan, orang yang jujur dalam mengambil setiap keputusan, agar bangsa ini terus dalam pemeliharaan anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk para pimpinan kami masa depan, baik yang akan datang, Tuhan memberkati. Untuk presiden yang terpilih, pimpin para presiden yang akan datang bulan Oktober akan dilantik. Tuhan tolong biarlah presiden yang terpilih itu akan memimpin bangsa kami bersama dengan para menterinya, memimpin bangsa dalam perlindungan Tuhan. Kami berdoa untuk presiden yang akan digantikan. Untuk sementara Tuhan tolong, Tuhan pimpin, sehingga apapun yang dilakukan, keputusan-keputusan dalam pimpinan Tuhan, dan rasa takut akan Tuhan mengambil keputusan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Kami berdoa, kami bersyukur untuk negeri kami Indonesia. Biarlah negeri ini berada dalam pimpinan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Kami berdoa, kami mengucap syukur Tuhan mendengar setiap doa syafaat kami, baik secara pribadi maupun kami naikkan saat ini. Tuhan mendengar setiap seru hati kami. Biar Tuhan menjawab sesuai waktu dan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan mendengar doa syafaat kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya undang jemaat untuk berdiri dan kita akan menjaga sebuah pujian menutup ibadah kita.
kekasih Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dengan sukacita, lakukanlah firman Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.